Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih serta salat witir Masjid Al-Amin. Semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah Ramadan malam hari ini adalah urgensi silaturahmi atau silaturahim dalam Islam. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah silaturahmi atau silaturahim merupakan sebuah istilah yang sudah familiar buat kita. Tentu pengucapannya ada dua. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Kilahuma waridatan. Dua-duanya yang merupakan sebuah bacaan yang sudah sering disampaikan oleh orang Arab. Hanya saja perkataan silaturahim itu tentu lebih populer dibanding dengan silaturahmi. Tetapi yang harus diingat bahwa silaturahim ini kalau kita baca berbeda dengan ar-rahim yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ar-rahim, ada yaknya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi kalau silaturahim maknanya adalah terdiri dari dua kata, yang pertama silatun, yang kedua rahimun. Silah artinya menyambung, kemudian rahimun artinya adalah rahim. Rahim seorang wanita. Maka makna dari silaturahmi atau silaturahim itu adalah menyambung hubungan kekeluargaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahim atau silaturahmi merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat 22. Itu qala fi muhkami kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya jika kalian berkuasa di muka bumi ini kemudian kalian akan merusak tatanan kehidupan bumi ini dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahim, maka ini merupakan satu ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Kata silaturahim itu maknanya ada dua. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir Ahkamul Quran menafsiri surat Muhammad ayat 22 ini bahwa yang namanya silaturahmi atau silaturahim itu ada dua makna. Yang pertama adalah rahim secara khusus. Yang dimaknai adalah rahim yang ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, yang ada kaitannya dengan hubungan darah. Maka silaturahim dalam konteks makna khusus ini maknanya adalah ketika kita mencoba berkumpul kembali, kemudian ketika kita bertemu, berhimpun bersama dengan orang-orang yang ada hubungannya famili dengan kita, itu makna silaturahim secara khusus yang terjadi biasanya dalam arisan keluarga atau mungkin dalam rangka lebaran dan lain sebagainya. Ini biasanya maknanya adalah silaturahim maknanya secara khusus. Tetapi Al-Qurtubi menjelaskan di sana ada makna rahim secara umum. Maknanya adalah semua umat Islam yang masih ada ikatan keimanan. Sehingga hadirnya kita di masjid seperti ini, berhimpunnya kita di masjid yang seperti ini termasuk bagian dari silaturahim secara umum. Sehingga ketika bapak-bapak membuat acara buka bersama dalam satu komplek ini, namanya tetap silaturahim, meskipun itu adalah silaturahim secara umum, sehingga tidak perlu diganti namanya, nggak perlu diganti dengan silatul ukhuwah dan lain sebagainya, nggak usah. Karena apa? Al-Qurtubi lebih dulu, 600 Hijriah. Beliau seorang mufassir yang hidup tahun sekitar 600-an Hijriah. Beliau sudah memberikan makna bahwa ternyata yang namanya rahim secara umum itu maknanya seperti itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah tidak lain adalah bersaudara. Maka berdasarkan ayat ini, ketika ada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman berkumpul, berhimpun dalam satu acara, maka acara berhimpunnya tersebut tetap dinamakan dengan silaturahmi atau silaturahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyasil rahimahu, hendaknya dia senantiasa menjalin silaturahim,
Ini tentu merupakan perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senantiasa menjalin silaturahim. Kemudian manfaat apa yang kita dapatkan dari silaturahim itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan paling tidak ada keutamaan dan manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjalin silaturahim. Yang pertama adalah kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man arada ayyubsata fi rizqihi wa ayyutawala fi umrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, hendaknya dia senantiasa menjalin silaturahim. Mungkin orang bertanya-tanya, loh kenapa gara-gara silaturahim umur bisa panjang, rezeki bisa bertambah? Bukannya rezeki dan umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Betul. Tetapi yang harus diingat, di dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd, jadi bahwa Al-Lauhul Mahfuz itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa yang dikehendaki dan akan menetapkan apa yang dikehendaki, karena Al-Lauhul Mahfuz itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang tabi'in Ad-Dhahhak bin Muzahim menjelaskan, ada seseorang yang umurnya tinggal 3 hari, tapi gara-gara silaturahim kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah menjadi 30 tahun. Dan sebaliknya, kata Ad-Dhahhak bin Muzahim, ada orang yang umurnya masih 30 tahun, tapi gara-gara dia jarang silaturahim, maka umurnya diperpendek oleh Allah menjadi tinggal 3 hari. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak bin Muzahim sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua yang kita dapatkan adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, ada seseorang yang bertanya, yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata ya Rasulullah." Rasul, tolong sampaikan kepadaku satu amal perbuatan yang akan mengantarkan saya ke surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian wa tuqimus shalah, Anda melaksanakan salat, wa tu'tiz zakat, dan Anda yang membayar zakat, wa tasilur rahimah, dan Anda menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan satu manfaat bahwa ternyata silaturahim kita ini bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mesti melakukan silaturahim? Silaturahim bisa kita lakukan dengan beraneka ragam cara. Yang pertama bisa dengan ziarah, berkunjung, kita datang ke rumahnya. Yang kedua, kita bisa memberikan sedekah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal miskin ajrun wahid, shadaqatun wahidah wa 'ala dzirrahim shadaqatun wasilatun, kata Nabi. Sedekah yang kita berikan kepada orang miskin yang tidak ada hubungan famili dengan kita, nilainya hanya 1, sedekah saja. Tetapi sedekah yang kita berikan kepada orang yang masih ada hubungan famili dengan kita, dicatat 2 pahala oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah shadaqatun, sedekah, yang kedua adalah wasilatun, silaturahim. Jadi ini merupakan bentuk bagaimana kita caranya bersilaturahim, dengan cara kita memberikan sedekah, kita memberikan sesuatu kepada orang yang masih ada hubungan famili dengan kita. Dengan apa lagi jamaah sekalian? Kita selain berkunjung, selain memberikan sedekah, minimal kita kalau tidak sempat pulang kampung, satu contoh, nggak sempat silaturahim ke kampung, minimal kita kirim salam kepada mereka. Kata Nabi, "Hullu arhamakum bisalam." Dalam satu riwayat, "Wasilu arhamakum bisalam." Jalinlah silaturahim sesama kerabat kalian walau bisalam, meskipun hanya dengan mengirimkan salam. Maka tradisi mengirimkan salam dari dulu sampai sekarang tetap berlaku.
kirim salam ya sama si fulan, dulu pernah kita ketemu. Maknanya adalah ini merupakan bentuk silaturahim yang bisa kita lakukan minimal dengan mengirim salam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kapan seseorang melakukan silaturahim? Tidak ada waktu khusus yang diajarkan oleh Allah maupun diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang harus melakukan silaturahim. Ya, tidak ada ketentuan menjelang Ramadan silaturahim, enggak ada juga. Tidak ada lebaran silaturahim juga tidak ada juga. Dan tidak ada waktu apapun. Yang jelas kapanpun kita melakukan silaturahim itu boleh-boleh saja. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang kapan seseorang melakukan silaturahim, beliau menjawab tidak ada waktu khusus untuk melakukan silaturahim. Wal jadiru bidzikri, kata beliau, tetapi yang patut diingat adalah apa yang telah menjadi kebiasaan orang-orang untuk menjadikan waktu itu sebagai silaturahim, itulah waktu untuk silaturahim. Bagi kita umat Islam Indonesia, konteks Lebaran Idul Fitri merupakan momen di mana biasanya orang-orang silaturahim antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Maka disitulah kita manfaatkan waktu ya Idul Fitri sebagai waktu untuk silaturahim kita dengan orang-orang yang masih ada hubungan famili dengan kita atau dengan orang-orang yang menjadi tetangga kita. Karena ketika para ulama mengatakan tidak ada waktu yang khusus, Nabi juga tidak mengatakan seperti itu, maka kita kembali kepada adat, kita kembali kepada tradisi, dan di dalam kaidah dikatakan al-adatu muhakkamah. Tradisi itu akan menjadi dasar hukum selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka momen Lebaran, momen Idul Fitri menjadi momen yang sangat penting bagi kita umat Islam Indonesia untuk melakukan silaturahim. Kenapa demikian? Karena itu memang tradisi umat Islam di Indonesia yang memang menjadikan Idul Fitri itu adalah sebagai waktu, sebagai saat-saat dan kesempatan untuk bersilaturahim antar sesama. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus yang melakukan silaturahim kepada orang-orang yang terdekat dengan kita maupun kepada orang-orang yang kita kenal selama ini. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon izin selanjutnya yang menjadi imam tarawih adalah anak saya. Jadi mohon nanti kalau ada kekurangan ya kekhilafan mohon dimaklumi. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.